Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahmi Mesadanu dari mahasiswa Arwali Perindo Jakarta. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas jurnal mengenai farmakologi, yaitu sulfacetamid, bagaimana cara kerjanya. Yang pertama-tama saya hormati Ibu dosen Yelvi Anwar, Master Farmasi. Oke, berikutnya di sini dengan judul jurnalnya ya, sulfacetamid, yaitu agen anti-infektif oftalmik. Penulisnya Nauren Anwar, Sofia Ahmed, Sadia Hafiz-Kazi, Muhammad Ali Seras, dan Iqbal Ahmad dari Bakai Institute of Pharmaceutical Science, Bakai Medical University. Nah, dimulai dari abstraknya. Jurnal ini menginformasikan kepada kita bagaimana sulfacetamid adalah agen antiinfeksi dan bakteriostatik yang termasuk dalam kelas sulfanomida. Ini secara luas digunakan sebagai agen antiinfeksi untuk gangguan oftalmikus dengan konsentrasi 5-30%. Sini tidak akan saya bahas terlalu panjang ya, akan saya skip ke lanjutnya. Kita bisa baca sama-sama dari abstrak sini ya. Kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu pengenalan ya, introduction. Nah, sulfacetamid secara kimiawi terlihat dari gambar seperti ini. Nah, itu milik keluarga dari sulfonamida dan digunakan terutama sebagai agen anti-infeksi dan bakteriostatik. Tampak sebagai bubuk kristal putih atau putih kekuningan yang larut bebas dalam air, tetapi sedikit larut dalam etanol anhidrat. Ini biasanya digunakan dalam bentuk garam dengan nama natrium sulfacetamida untuk mencapai kelarutan yang lebih baik dan karenanya stabilitasnya dalam sediaan farmasi. Nah, di sini langsung melangkah ke sifat fisikokimia sodium sulfacetamida. Beberapa sifat fisikokimia dasar natrium sulfacetamida adalah sebagai berikut. Nama kimiawinya N4-aminofenil sulfonil asetamida. Nah, rumus molekulnya kita bisa lihat sendiri ya. Saya tidak dapat membacanya secara kimiawi atau secara tulisannya. Kita bisa lihat di sini aja, ada persen komposisinya juga, yaitu C 40,68%, H 3,84%, N 11,86%, dan Na yaitu natrium 9,73% ya. Ada mulai dari karbon, berarti ada hidrogen, natrium, nitrogen, dan sulfacetamidnya 13,57%. Struktur kimianya yaitu bentuknya yang tadi ya kita tahu sendiri, itu putih atau putih kekuningan, bubuk kristal. Mungkin sedikit deskripsinya, itu bedak tidak berbau dengan rasa pahit ya, mungkin karena ada sedikit kayak bedaknya. Terus kelarutannya itu larut bebas dalam air dalam 1,5 gram per mililiter. Sedikit larut dalam etanol, yaitu larutannya sekitar 96%. Sementara praktis tidak larut dalam benzena, kloroform, dan ether. Nah, titik lebur sendirinya itu adalah 181 sampai 185 derajat Celcius. Nah, di sini kita masuk dari mekanisme aksi. Nah, sulfacetamida adalah agen bakteriostatik dan spektrum aktivitasnya hampir mirip dengan sulfonamida lainnya. Mereka secara kompetitif menghambat sintase dihidropetrot, enzim bakteri yang bertanggung jawab untuk penggabungan asam paraminobenzoat atau disingkat dengan PABA ke dalam asam dihidropteroat, prekursor langsung dari asam folat. Mikroorganisme sensitif sulfonamida harus mensintesis asam folatnya sendiri, sedangkan bakteri yang dapat menggunakan folat yang telah dibentuk sebelumnya tidak berpengaruh. Dari sini kita lihat ada sel mamalia membutuhkan asam folat yang terbentuk sebelumnya, dan oleh karena itu biasanya tidak terpengaruh oleh sulfonamida. Resistensi bakteri terhadap sulfonamida dapat berasal dari mutasi dan seleksi acak atau dengan transfer resistensi plasmid yang biasanya tidak memberikan resistensi silang ke kelas lain dari bakteri. Sulfacetamidnya di sini ada bagaimana dia
sulfacetamid ini masuk dalam farmakokinetikanya. Di sini dijelaskan absorpsi sistemik dari sulfacetamid di saluran GI dapat terjadi dengan cepat setelah aplikasi dan mencapai level plasma puncak dalam 2-6 jam, tergantung pada obatnya. Natrium sulfacetamid dalam bentuk larutan dan salep dapat dengan mudah melewati sistem drainase lakrimal ke dalam hidung dan tenggorokan bila dimasukkan ke dalam mata. Namun, waktu kontak salep jauh lebih tinggi tetapi penyerapannya lambat dibandingkan dengan bentuk larutan dan suspensi. Dengan adanya peradangan konjungtiva dan konjungtivitis bakteri akut, natrium sulfacetamid diserap ke dalam darah melalui penetrasi ke dalam jaringan dan cairan mata, tetapi biasanya lebih disukai untuk digunakan secara topikal dalam pengobatan infeksi mata. Nah, setelah farmakokinetika, di sini dijelaskan penggunaannya dalam terapeutik. Sulfonamida menghambat berbagai bakteri gram positif dan gram negatif, nocardia, chlamydia, trachomatis, dan beberapa protozoa. Sulfacetamida, terutama bila dioleskan dalam bentuk tetes dan salep pada konjungtiva mata, terbukti aktif melawan strain patogen mata yang rentan seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan konsentrasi hambat minimal 20 dan 50 nanogram per mililiter masing-masing ya. Nah, setelah penggunaan terapeutik tentu ada efek buruk. Nah, efek buruk ini dijelaskan di sini sejumlah toksisitas serius telah dilaporkan dengan penggunaan sulfonamida. Kristaluria dapat terjadi terutama bila pasien tidak mempertahankan asupan cairan normal, seperti pada kasus sindrom defisiensi imun didapat atau AIDS ya. Produk natrium sulfacetamid dimaksudkan untuk diaplikasikan pada kulit dan selaput lendir. Diketahui dapat diserap dengan cepat, tetapi beberapa efek samping yang serius mungkin diharapkan seperti pengelupasan ringan pada lapisan atas kulit, iritasi, kemerahan, pembengkakan lokal, ada pruritus, sakit kepala, dan penskalaan. Nah, bagaimana interaksinya? Nah, interaksinya di sini dijelaskan interaksi obat tergantung pada struktur kimianya, jumlah dan kekuatan yang akan digunakan. Interaksi obat penting dari sulfonamida telah dibuktikan dengan antikoagulan oral atau sulfonylurea, agen hipoglikemiknya, dan phenytoin dari hidantoin. Dalam setiap kasus, sulfonamida dapat mempotensiasi efek obat lain, baik dengan menghambat metabolisme atau dengan memindahkannya dari albumin yang dapat dikontrol dengan penyesuaian dosis. Larutan oftalmik natrium sulfacetamid dengan pH 8-9,5 secara sementara meningkatkan cairan konjungtiva menjadi lebih besar dari pH 7,4 dan dapat menyebabkan pengendapan pilokarpin. Sementara pemberian sulfacetamid sebagai zat fotosintesasi dengan porfimer meningkatkan reaksi fotosintetivitas yang menyebabkan kerusakan jaringan yang parah. Sediaan perak seperti perak sulfoniazin, produk kulit berinteraksi dengan sulfacetamid dan juga menyebabkan pengendapan. Resiko penekanan sumsum tulang juga dapat meningkatkan bila sulfonamida diberikan dengan metrorexat. Nah, setelah interaksi ini kita bisa lihat bagaimana obat pada struktur kimianya juga harus dengan jumlah yang ditentukan ya, bagaimana dia bisa berinteraksi sehingga tidak menimbulkan efek buruk yang terjadi. Nah, tentunya kontraindikasi di sini reminder kita bagaimana sulfonamida ini dikontraindikasikan pada pasien yang merespon untuk mengembangkan hipersensitivitas terhadap obat. Sulfonamida ini boleh diberikan pada wanita hamil dalam waktu dekat karena obat ini dapat melewati plasenta dan diekskresikan dalam susu. Jika diberikan menjelang akhir kehamilan, kadar obat dalam darah yang signifikan dapat terjadi, menyebabkan penyakit kuning atau anemia hemolitik pada neonatus. Selain itu, sulfonamida tidak digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolitik grup A karena tidak terbukti efektif dalam mencegah komplikasi demam rematik. Bentuk dosis. Beberapa bentuk sediaan sulfacetamid sendiri atau dalam kombinasi tersedia dalam beberapa komposisi ya.
untuk pengobatan kondisi penyakit yang berbeda seperti tetes mata, yaitu ada larutan dan suspensinya. Nah, terus salep itu ada 10,15%, lesion topikal 110%. Sediaan berbeda yang mengandung 5-30% natrium sulfacetamida tersedia dengan nama kepemilikan asetop, AK sulf, albusid, antebor, biosid, puroptal, bleb 10, setamid, setazin, diosuf, optusul, optamid, optisol, ada optosulfex, prontamid, sebison, sodium sulamid, sulf 10, sulfak, sulfex ultra, fenosin, dan lain-lain. Nah, ini ada bentuk dosis ya, jadi sediaannya berbeda ya. Itu ada yang mengandung 5-30% ya dari sulfacetamidnya. Oke, dari jurnal ini saya mendapat banyak informasi mengenai apa itu sulfacetamid dan peran sulfacetamid sebagai obat antibiotik dengan berbagai manfaat penting baik pada kulit maupun sebagai obat tetes mata. Obat sodium sulfacetamid dapat digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada mata ya, seperti konjungtivitis serta beragam masalah kulit lainnya. Oke, itu dari kesimpulan yang saya dapatkan ya dari jurnal yang setelah saya review ini. Sekian dulu ya untuk review jurnal kali ini. Mungkin lebih banyak lebih kurangnya mohon dimaafkan. Untuk jurnalnya saya sertakan di sini ya, dari linknya nanti juga saya taruh di deskripsi. Dan kurang lebihnya terima kasih buat para penonton, buat para teman-teman lainnya yang sama belajar kita, juga terus untuk ibu dosen Ibu Yelvianwar. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salahnya. Sekian review jurnal dari saya untuk memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran farmakologi ya. Oke, terima kasih.